Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita, salah satu pengusaha sukses atau saudagar yang sangat kaya raya. Konon dalam riwayat dikabarkan bahwasanya 2/3 perbendaharaan atau harta kekayaan di Mekah adalah miliknya Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih teman-teman sudah mau klik video ini. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan sosok perempuan yang berada di samping Rasulullah, menemani Rasulullah awal-awal sekali berdakwah dengan banyak dukanya. Siapa perempuan ini? Tentu saja istri pertama beliau, Khadijah radhiyallahu an. Mau tahu bagaimana sosok beliau ini? Saksikan video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita Mekah yang sangat cantik dan sebagai salah satu pengusaha sukses atau saudagar yang sangat kaya raya. Konon dalam riwayat dikabarkan bahwasanya 2/3 perbendaharaan atau harta kekayaan di Mekah adalah miliknya Khadijah. Jadi Khadijah ini seorang janda kaya. Dulunya sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah sudah pernah 2 kali menikah. Kedua suaminya itu meninggal dunia ya teman-teman. Perkenalan Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasulullah itu terjadi di masa-masa ketika itu. Di Mekah lagi banyak cerita tentang bahwasanya akan datang seorang utusan Allah atau nabi penutup di akhir zaman. Jadi banyak sekali versi-versi ceritanya bahwasanya akan datang atau akan hadir seorang utusan Allah. Nah, di samping itu, di kehidupan Mekah pada saat itu, muncul juga nama seseorang pemuda yang mahir juga dalam berdagang. Itu sangat amanah sekali, orangnya sangat bisa dipercaya dan pintar sekali dalam berdagang. Jadi beliau ini tentu saja yang kita bicarakan ini adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat itu Rasulullah sudah memulai bisnisnya untuk berdagang kecil-kecilan. Metode bisnis yang Rasulullah gunakan pada saat itu tidak sama dengan yang biasa para saudagar-saudagar yang sudah punya nama dengan Rasulullah. Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana cara Rasulullah berdagang, kalian boleh ke video saya tentang pernikahan Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu an. Nah, karena penasaran akhirnya Khadijah menyuruh pegawainya yang bernama Maisarah. Jadi Maisarah ini laki-laki teman-teman. Jadi untuk Maisarah ini mengajak Rasulullah untuk bergabung ke kabilah dagangnya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, pada saat itu Rasulullah memutuskan untuk ikut bergabung dan Khadijah memerintahkan Rasulullah untuk membawa kafilah dagangnya menuju ke Syam. Jadi di situ Khadijah sering sekali menanyakan melalui pembantunya tadi, Maisarah tadi, bagaimana sifat Rasulullah itu, bagaimana orangnya ketika berada di perjalanan, bagaimana cara dia berdagang. Dan tentu saja Maisarah menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia temui selama dia menempuh perjalanan bersama Rasulullah. Dari cerita-cerita Maisarah dan cerita-cerita orang di Mekah pada saat itu, Khadijah sudah merasa mulai tertarik dengan Rasulullah. Tapi pada saat itu Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Nah, karena kecantikan dan harta yang dimiliki Khadijah, tentu saja banyak lelaki atau orang-orang terkenal, terkemuka, pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang yang kaya raya pada saat itu bergiliran ingin meminang Khadijah menjadi istrinya. Salah satu di antaranya adalah Abu Jahal, tetapi ditolak oleh Khadijah. Jadi Abu Jahal melamar Khadijah ditolak. Tetapi di kemudian hari, karena jatuh cinta dengan sikap Rasulullah, dengan adab dan akhlak yang dimiliki Rasulullah, Khadijah melamar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum itu juga Khadijah
pernah bermimpi di suatu malam dia melihat matahari turun tepat di halaman rumahnya, kemudian masuklah cahaya yang sangat terang memasuki rumahnya. Di dalam mimpi itu Khadijah hanya tertegun menatap sinar terang yang memenuhi ruangan di dalam rumahnya. Kemudian keesokan harinya Khadijah menemui sepupunya Warakah binti Naufal. Jadi Warakah binti Naufal ini seorang tunanetra yang pintar sekali menakwilkan mimpi-mimpi. Dan Warakah bin Naufal ini juga salah satu orang yang termasuk sangat mempercayai akan datangnya Nabi utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Khadijah pergi ke rumah Naufal dan menceritakan mimpi yang dia alami semalam. Kemudian Naufal menjawab, Warakah bin Naufal ini menjawab bahasanya nantinya akan datang utusan Allah atau Nabi terakhir yang akan masuk ke dalam rumahmu atau kehidupanmu. Dan setelah mengetahui takwil mimpi itu, semakin bulatlah perasaan yang dirasakan oleh Khadijah dan memantapkan hatinya untuk meminang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Khadijah sudah berusia 40 tahun, sedangkan Rasulullah baru berusia 25 tahun. Akhirnya Khadijah mengutus temannya yang bernama Nafisa untuk melamar Rasulullah di kediaman pamannya Abu Thalib. Pada saat itu, Rasulullah belum menerima pinangan itu, karena alasannya beliau ini kan baru mau memulai bisnis. Jadi bisnis yang beliau kerjakan ini masih bekerja sama atau mengambil barang dari saudagar-saudagar yang sudah kaya dan terkenal pada saat itu, termasuk salah satunya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah merasa dia belum cukup dari segi modal atau ekonominya. Tetapi dijawab oleh Khadijah bahwasanya Rasulullah tidak perlu mengkhawatirkan itu. Akhirnya Rasulullah menerima pinangan Khadijah radhiyallahu anha. Terjadilah pernikahan yang agung ini antara Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, pernikahan ini terbentuklah menjadi rumah tangga yang sangat harmonis, bahagia, dan tentu saja penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Dari pernikahan ini, beliau berdua dikaruniai 6 orang anak. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Anak pertamanya laki-laki bernama Qasim, makanya Rasulullah juga sering dipanggil dengan Abul Qasim. Kemudian yang kedua Abdullah, dan kedua-dua anak lelakinya ini qadarullah meninggal pada saat masih berusia kecil. Kemudian anaknya yang perempuan yaitu Zainab, kedua Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dan kedua-duanya ini menikah dengan putranya Abu Lahab. Tapi kemudian diceraikan karena keduanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, nantinya keduanya ini akan menjadi istrinya Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Kemudian yang terakhir Fatimah Az-Zahra. Nah, dari keturunan Fatimah Az-Zahra inilah nantinya yang masih ada terjaga keturunannya sampai dengan sekarang. Jadi pernikahan ini berjalan dengan baik, perdagangan sepenuhnya sudah dijalankan oleh Rasulullah, dan Bunda Khadijah radhiyallahu anha fokus dengan mengurusi rumah tangga dan anak-anaknya. Sampailah mendekati usia hampir 40 tahun, sekitar 39 tahun lebih berapa bulan, Rasulullah mulai merasa khawatir melihat kehidupan, peradaban di Mekah itu sudah sangat jauh sekali menyimpang. Banyak sekali terjadi penyelewengan, sifat-sifat jahiliyah yang betul-betul di luar pemikiran Rasulullah pada saat itu. Akhirnya beliau sering merasa nelongso ya teman-teman. Jadi melihat keadaan di sekitarnya, beliau tidak mampu berbuat apa-apa. Akhirnya beliau pada saat itu mendekati usia 40 tahun sering berhalwa. Halwa itu menyendiri.
menyendiri mencari ketenangan ke suatu tempat. Jadi Rasulullah sering bepergian, menenangkan diri, pergi dari rumah. Nah, di saat bulan Ramadan pada tahun itu, Rasulullah menyendirinya di Gua Hira. Jadi tepat di bulan Ramadan. Ketika memasuki malam tanggal 27 Ramadan itulah Rasulullah pertama sekali menerima wahyu Allah, dan Allah mengutus Jibril untuk menobatkan Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, menjadi Nabi penutup di akhir zaman. Tentu saja karena pada saat itu belum pernah Rasulullah mendengar sosok seperti Jibril ini. Jadi ketika Jibril itu menampakkan dirinya di Gua Hira, Jibril ditampakkan menggunakan postur Jibril yang sesungguhnya. Karena setelah itu Jibril sering menemui Rasulullah, menyerupai seorang laki-laki yang tampan, kemudian mengajarkan Rasulullah. Nah, pertama sekali Rasulullah mendapatkan wahyu penobatan itu, Jibril menampakkan postur yang sangat tinggi dan gagah sekali. Bahkan diceritakan satu kepakan sayap Jibril bisa meluluhlantakkan satu negeri. Jadi sayap Jibril itu bisa menutupi ufuk bagian timur, dan satu sayapnya lagi bisa menutup ufuk bagian barat. Jadi terbayangkan teman-teman betapa besarnya, betapa gagahnya Jibril pada saat itu menemui Rasulullah. Kemudian Jibril memeluk Rasulullah dan mengatakan, bacalah. Rasulullah menjawab bahwasanya dia tidak bisa membaca. Kemudian ditanya untuk kedua kalinya, jawaban Rasulullah tetap sama bahwasanya dia tidak bisa membaca. Kemudian pada saat ditanyakan ketiga kali, Rasulullah mengubah jawabannya. Apa yang harus saya baca? Baru kemudian turunlah surat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ketika itu Rasulullah saat Jibril sudah pergi dan menghilang, pada saat itu juga matahari mulai mau terbit. Jadi Rasulullah turun dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan, berkeringat dingin dan gemetar sekujur tubuhnya. Nah, ketika dia turun, ternyata di situ juga dia bertemu kembali dengan sosok Jibril tadi, yang dia tidak tahu siapa sosok ini. Kemudian dari atas langit terdengar suara, wahai Muhammad, saya adalah Jibril dan kamu adalah utusan Allah. Jadi mendengar itu, Rasulullah semakin ketakutan dan gemetar, kemudian pulang ke rumahnya, dan bertemulah dengan istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dengan ketakutan Rasulullah berkata, selimuti aku, selimuti aku. Karena Khadijah ini seorang perempuan yang sangat taat dengan suaminya. Jadi ketika dia melihat suaminya pulang pagi dalam keadaan ketakutan, Khadijah tidak bertanya apa-apa atau tidak marah dengan suaminya. Bahkan dia langsung menyelimuti suaminya yang gemetar ketakutan dan berkeringat dingin itu, kemudian menenangkannya. Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang dia alami di Gua Hira itu. Rasulullah berkata, apakah ini semacam gangguan yang tidak baik yang ditimpakan kepadanya? Dengan penuh semangat dan lemah lembut, Khadijah berkata, wahai suamiku, engkau adalah manusia terbaik. Engkau selalu berbuat baik. Engkau tidak pernah berbuat jahat atau menzalimi orang lain. Tentu saja itu bukanlah perkara buruk karena sifat-sifatmu yang tidak baik. Untuk itu, marilah kita besok bertanya ke sepupuku Waraka bin Naufal, menceritakan apa maksud dari yang engkau temui tadi itu. Kemudian ketika sudah tenang, Rasulullah pergi bersama Khadijah menemui sepupu Khadijah, Waraka bin Naufal, untuk menceritakan yang dia alami. Dan ternyata Waraka berkata itu adalah Namusal Akbar, sesuatu atau makhluk yang mempunyai sayap yang sangat besar. Dan di kemudian hari diketahui bahwa itu adalah malaikat Jibril. Jadi di saat itulah penobatan Rasulullah menjadi utusan Allah atau nabi terakhir.
Nah, disinilah dimulai perjuangan Rasulullah untuk mendakwahkan risalah Islam yang tentu saja banyak sekali penolakan di awal-awal dakwah ini disampaikan. Tetapi Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi dan orang pertama yang selalu mensupport apapun dakwah Rasulullah, support tenaga, cinta, perhatian, bahkan harta kekayaannya pun sampai habis untuk demi menunjang dakwah suaminya. Nah, kemudian teman-teman, memasuki tahun ke-10 Hijrah, itu tahun kesedihan, di mana di situ kaum muslim, orang-orang yang sudah memeluk Islam itu sangat sulit sekali hidup di Mekah pada saat itu, dimusuhi, ditindas, dan bahkan Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu diboikot oleh seluruh kabilah-kabilah atau suku Arab pada saat itu. Jadi kalau mereka ingin membeli apapun dari suku lain, itu harganya bisa berpuluh-puluh kali lipat. Disitulah pengorbanan Khadijah sebagai istri diuji. Jadi semua harta Khadijah relakan untuk risalah dakwah suaminya. Khadijah ini juga adalah istri yang sangat tenang, istri yang tidak berisik ya teman-teman. Jadi dia selalu bersikap lembut dan tidak pernah membantah suaminya. Bahkan Khadijah ini menjadi wanita yang sangat istimewa karena Khadijah adalah satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah dan Jibril sekaligus. Jadi tidak ada istri-istri Rasulullah melebihi Khadijah, karena Khadijah ini mendapatkan salam langsung dari Allah. Bayangkan teman-teman, Allah mengirim salam kepada Khadijah. Jadi Jibril menyampaikan juga kepada Rasulullah bahwasanya Allah sudah menyiapkan istana dari mutiara untuk Khadijah huni nantinya di surga. Jadi istana itu terlepas dari kebisingan-kebisingan. Jadi hanya ketenangan yang ada di dalam rumah yang terbuat dari mutiara itu nantinya. Karena kebaikan dan ketenangan Khadijah dalam mendampingi Rasulullah. Bahkan Khadijah pernah berkata, "Ya suamiku, ya Rasulullah, jika nantinya aku sudah meninggal, engkau memerlukan sesuatu untuk membuat jembatan untuk kau berdakwah dan kau tidak menemui itu, maka galilah kuburku dan ambillah tulang belulangku untuk kau jadikan pijakan." Saking cintanya, saking mengabdinya Khadijah ini kepada Rasulullah, bahkan sampai mati pun dia rela tulang-tulangnya untuk dipakai oleh Rasulullah dalam mensukseskan dakwah Islamnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, memasuki tahun ke-10 yang disebut dengan tahun kesedihan, di saat itu Rasulullah mendapatkan ujian besar sekali. Jadi pertama, paman yang sangat dia cintai, Abu Talib, meninggal dunia karena memang di usia yang sudah cukup tua, dan kekhawatiran di saat-saat tegang, di saat-saat yang sangat memilukan sekali, karena pada saat itu terjadi pemboikotan terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Nah, di situ juga pada saat itu setelah Abu Thalib wafat, tidak lama kemudian disusul oleh istri tercinta Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha, juga wafat di pangkuan suaminya Rasulullah. Jadi Khadijah ini teman-teman menjadi istri satu-satunya Rasulullah yang tidak dipoligami. Memang sebagian ulama mengatakan bahwasanya pada saat Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah, belum ada perintah untuk berpoligami. Jadi pada saat Khadijah meninggal dunia, Rasulullah itu sangat bersedih sekali. Jadi sering sekali para sahabatnya datang untuk menghibur Rasulullah, bahwasanya ini takdir Allah, bahwa Khadijah harus meninggal. Jadi Rasulullah menjawab, bagaimana saya tidak bersedih, karena Khadijah adalah perempuan yang mempercayaiku pada saat semua orang menjauhiku.
wanita yang selalu mendampingiku dalam keadaan susah. Wanita pertama yang meyakini bahwa saya adalah utusan Allah. Jadi betapa berharganya Khadijah ini di hidupnya Rasulullah. Dan teman-teman, Khadijah ini bahkan menjadi tempat cemburunya istri Rasulullah di dalam riwayat, seperti Aisyah, istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, pernah cemburu ketika pada suatu hari ketika Aisyah sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah, tiba-tiba ada yang datang bertamu ke rumah mereka. Begitu girangnya Rasulullah, seakan-akan Rasulullah itu langsung melompat dari tempat duduknya untuk menemui tamu itu. Jadi Aisyah berpikir, melihat reaksi suaminya Rasulullah ini, pasti orang yang bertamu ini orang yang spesial di hidupnya Rasulullah. Dan ketika tamu itu pulang, Aisyah bertanya, siapa orang yang datang tadi? Jadi Rasulullah menjawab, satunya kerabat Khadijah dan satunya lagi temannya Khadijah. Jadi seolah-olah kata Rasulullah, ketika aku berbincang dengan mereka seolah-olah aku merasa Khadijah ada bersamaku. Jadi di situ Aisyah cemburu, bahkan berkata, mengapa kau masih mengingat wanita tua Quraisy itu padahal ada aku di dekatmu. Jadi di situ Rasulullah pun mengajarkan Aisyah bahwasanya cemburu Aisyah itu tidak pada tempatnya. Nah, itu teman-temannya. Jadi kisah cinta pernikahan Rasulullah dan Khadijah, kalau mau lengkap teman-teman boleh lihat di video saya sebelumnya. Nah, jadi untuk cerita Khadijah pada malam ini, video ini saya akhiri sampai di sini. Jika ada salah-salah informasi, mohon dikoreksi di kolom komentar. Minta maaf kalau banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.